Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja BPG, saya Muhammad Musafikin dengan NIM 24501133736 asal sekolah SMK Negeri 4 Semarang. Saya Putra BPG BES 2 tahun 2025 dari LPT Kapten Wali Songo Semarang. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, di sini saya akan praktek pembelajaran dalam rangka kinerja kelas 11 bab 3 materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Demikian perkenalan dari kami, mudah-mudahan sudah lancar. Amin. Langsung sampai pintu. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa seperti biasa, yaitu membaca Asmaul Husna. Silakan nanti dipimpin oleh ketua kelasnya, disiapkan kemudian berdoa dimulai. Ya, oke, silakan dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indrahadi, Intan Rayu, Yai Shifa, Lintang Ayu, Marta Kirana, Naura Silvia, Nemo, Naisa Felia, Oga, Putra Dadian, Rifki Nanda, Rizka Aziza, Zaini, Faris. Di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di SMK Mas Semarang ini, kita sering melihat mengapa tawuran, perkelahian atau pelajar ya itu sering terjadi di sekolah kita. Kira-kira penyebabnya apa? Apa karena murni kesalahan atau faktor lingkungan? Pelajar yang dendam kepada pelajar dari sekolah lain. Ya. Banyak itu, lalu dari faktor lingkungan biasanya tentang gaya bertemannya itu apa? Bisa aja pelajar itu tuh berteman dengan alumni yang tidak mendidik, bisa provokasi untuk terjadinya tawuran dari sekolahnya dulu dengan sekolahnya dengan sekolah lain yang dia berjumpa. Ya, terima kasih Mas Oza. Ya benar, ya salah satu mengapa sering terjadi tawuran karena ada
penyebab yaitu dari pihak eksternal, yaitu Tentang pelajar yang sedang tawuran, apakah yang harus kita lakukan? ya gimana? Sama-sama membangun sebuah kelompok yang baik dan menghindari kekerasan seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Ilmi. Ya, seperti yang kita katakan kemarin, kita sudah membahas tentang ini, dan ini nanti kita akan mempresentasikan. Oke, saya kasih waktu 2 menit. 10 menit ya. 10 menit untuk mendiskusikan siapa nanti yang mempresentasikan materi apa saja. Ini kelompok berapa ini? Disclaimer adalah minuman keras. Nah ini dia sudah jadi pemasuk di kasih yel supaya semangat ya. Saya bilang ini kalau saya pakai selamat pagi apa selamat siang? Saya di pagi karena supaya ya. Saya bilang semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Jangan baik. Terus saya bilang 11 animasi selalu bahagia. Itu ya. Saya bilang semangat pagi luar biasa. Bismillah. Gitu, tambah ya. Habis itu saya bilang 11 animasi jawabannya selalu sambil mengangkat. Oke, saya bilang pagi ya. Jawabannya semangat pagi. Pagi luar biasa. Kami semangat. Bismillah. 11 animasi selalu bahagia. Satu kelompok bertanya ya, satu kelompok punya pertanyaan ya, minimal 3 ya, minimal 3. Oke, nanti kalau bertanya tunjuk jari, saya di kelompok berapa, saya bertanya tentang ini gitu ya, nanti sini juga siap. Pertanyaannya yang mudah, kalau bisa spesifik supaya yang jawab juga mudah untuk menjawabnya. Halo, sudah semua ya? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, yang masih belum selesai, saya harapkan bisa masih posisi di tempatnya. Ya.
Nanti ada kelompok 1, 2, 3 akan presentasi dulu. Nah, yang sudah siap kelompok 1, kemudian kelompok 6, ya 4. Ya itu yang sudah siap maju, ya. Oke. Sekarang kita posisi ke tempatnya masing-masing biar bisa terkondisikan karena ini juga di studio. Sini aja. Siap. Yuk, presentasi maksimal 15 menit. Diskusinya apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari pembuatan poster tema tawuran. Sebelum itu kami akan berkenalan. Nama saya Oksa Prananda Andrea, absen 30. Nama saya Fahri Al-Farizi, nomor absen 12. Nama saya Riki Nanda Saputra, absen 32. Nama saya Arkananta Febri Lustiati, nomor absen 5. Nama saya Ngobrol Mohon, nomor absen 15. Nama saya Emma Raditya Erlangga, nomor absen 27. Langsung saja kita ke pertama. Apa sih itu tawuran? Jadi tawuran itu perilaku kekerasan yang dilibatkan oleh suatu kelompok yang dilalui beberapa faktor seperti solidaritas, balas dendam, dan menguasai suatu wilayah. Apa sih alasan Yang belakang di atas ya. Bisa kira ya? Selanjutnya akan dilanjut dengan sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi, Silakan. iya, Nama dari kelompok mana? ya, perkenalkan nama saya Brigita Zianela, nomor absen 8. Saya dari kelompok 5. Jadi saya punya pertanyaan ini, itu adakah cara pencegahan untuk kegiatan tawuran gitu loh? Karena kan kalau misalkan cuma sekedar edukasi atau kayak program-program di sekolah tuh kayaknya nggak terlalu membantu gitu loh. Kayak masih ada yang suka ngelanggar, kayak sebatas formalitas aja. Jadi adakah cara lain gitu loh buat menghentikannya gitu loh, mengurangi ya kegiatannya. Ya, sudah. Mencegah tawuran antar pelajar tidak cukup hanya dengan memberikan edukasi di sekolah, karena banyak siswa tetap melanggar meskipun sudah diberi pengarahan. Pencegahan yang lebih efektif perlu melibatkan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Orang tua harus berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi pergaulan anak agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh ajakan lawan budaya. Selain itu, aparat keamanan dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama melakukan patroli serta memberikan penyuluhan yang bersifat mendekatkan, bukan menakut-nakuti. Remaja juga perlu diberi wajah positif seperti kegiatan olahraga, seni, dan sosial agar energi serta semangat mereka tersalurkan ke hal yang bermanfaat. Program kolaborasi antar sekolah seperti turnamen atau kegiatan bakti sosial bersama juga bisa menumbuhkan rasa persaudaraan di antara pelajar yang sebelumnya saling bermusuhan. Dengan cara-cara tersebut, peluang terjadinya tawuran dapat berkurang karena remaja memiliki tempat untuk menunjukkan jati diri tanpa kekerasan. Jadi solusinya bukan cuma memberitahu bahwa tawuran itu salah, tapi juga menciptakan lingkungan yang membuat mereka tidak merasa perlu melakukannya. Selamat siang, saya Seni Pratama Andu, absen 34 dari kelompok 6. Saya akan memberikan pertanyaan satu aja. Apa tanggapan kalian ketika ada teman kalian melakukan kekerasan pada temannya, dari fisik maupun non-verbal, dan apakah kalian akan mencegahnya atau tidak?
bisa dipahami pertanyaan saya. Itu pertanyaannya kayak jika misal saya melihat teman saya membuli melakukan kekerasan pada temannya yang lain gitu. Yang pertama itu masuknya bullying dan materi kita tawuran. Tapi kalau misal saya melihat kejadian seperti itu, saya mungkin yang pertama akan menasihatinya. Karena kan kekerasan itu kan tidak diperbolehkan di lingkungan manapun, mau di sekolah maupun di rumah. Nah, yang kedua, jika semisal orang itu masih belum bisa tobat atau belum bisa merubah sikapnya, saya terpaksa akan melaporkannya ke guru atau yang ke pihak berwajib seperti orang tuanya maupun kalau di sekolah mungkin ada guru BK yang akan mensosialisasi murid tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Desmania dari angkatan 20. Nah, untuk pertanyaannya tuh, apa sih peran guru dan orang tua dalam kayak ngedidik biar gak ikut tawuran gitu loh? Ya, kayak peran orang tua itu memang penting untuk selalu memberikan wawasan kepada anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan mereka sendiri. Semisal kalau dari kecil anak mereka itu diberikan edukasi untuk tidak melakukan seperti kekerasan, pembulian ataupun melakukan hal-hal yang kontraproduktif, itu pasti saat anaknya sudah besar itu tuh akan tertanam di otak mereka jika hal itu tuh salah. Meskipun mereka diajak atau diprovokasi oleh orang lain atau kakak kelas atau alumni yang akan mengajak mereka ke hal-hal yang buruk, mereka itu akan sadar jika itu tuh hal yang buruk dan tidak akan melakukannya. Jadi peran orang tua itu memang sangat penting untuk mengedukasi. Salah satu peran orang tua memang sangat penting. Artinya apa? Di dalam keluarga itu seharusnya orang tua setiap hari harus mencontohkan hidup yang penuh kedamaian, ya, hidup dengan penuh harmonis, tidak sedikit marah dan sedikit memukul. Ini salah satu. Ya, kalau itu terjadi di lingkungan keluarga, saya yakin nanti anaknya yang pernah disakiti oleh orang tua, dia akan bisa melakukan hal yang lebih di luar keluarga. Itu ya. Ya, seperti itu. Seperti itu, oke. Itu salah satu dari saya yang menambahi jawaban dari Mbak Kaisifa. Oke, terus kalau dia disimpulkan itu kan disimpulkan. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekan untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempat. Kelompok 2 tentang minuman keras. Ya, perhatikan kelompok 2 akan mempresentasikan dengan tentang minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, saya Diana Putri nomor absen 20. Saya Vanessa Alma Fitrialiani nomor absen 35. Saya Nesya Andara nomor absen 28. Saya Mila Distira Rasulina nomor absen 24. Saya Nuraini nomor absen 24.
jenis alkohol yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk keperluan medis seperti disinfektan, pembersih, pelaut, bahan bakar. Yang itu berarti diperbolehkan. Cara menghindari khamar atau minuman keras yaitu dapat dilakukan dengan berbagai langkah yang bijak. Yang pertama yaitu perlu memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah dengan menyadari bahwa khamar adalah perbuatan yang diharamkan dan membawa banyak mudarat. Yang kedua, menjauhi lingkungan pergaulan yang buruk seperti teman-teman yang suka minum minuman keras karena berpengaruh lingkungan sangat besar kepada kebiasaan seseorang. Yang ketiga yaitu mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti berolahraga, belajar, beribadah, atau mengikuti kegiatan sosial agar tidak ada kesempatan untuk terjerumus dalam hal yang dilarang. Nama saya Lintang Ayu, nomor absen 21 dari kelompok 4 ingin menanyakan apa hukumnya dalam prinsip Islam apabila seseorang itu dipaksa meminum minuman keras. Jadi misalnya tanpa diketahui oleh dia minumannya itu diberi alkohol oleh temannya. Jadi secara hukum Islam itu konsekuensinya bagaimana dan ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Lintang. Jadi kalau semisal seorang tuh nggak tahu kalau itu kan dipaksa, habis itu karena itunya dipaksa, itu kan orangnya dipaksa. Nah, orang dipaksa itu tuh tidak dosanya karena dia itu melakukan secara terpaksa. Jadi untuk yang malah sebaliknya yang memberi minum paksanya itu ya itu yang terkena dosanya. Ya berarti intinya korbannya itu tidak berdosa ya ibaratnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dari kelompok 3 izin bertanya, jika ada orang yang sudah kecanduan minum minuman keras terus dia ingin tobat, gimana caranya agar dia bisa kembali tidak minum minuman keras lagi? Dan jawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Putra. Nah, buat kalau orang yang misal nggak mau tobat itu kan nggak mau minum lagi, itu tuh bisa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Nah, terus dia tuh kayak misal diajak itu nolak, terus kayak seberusaha mungkin biar dia minum lagi gitu. Jadi kayak nahan diri. Nah, ini izin ya menyangga kalau misal circle-nya dia itu isinya kayak gitu semua, terus dia tuh temannya itu toh, misal temannya itu toh, terus dia lebih nyaman sama teman-temannya yang kayak gitu. Gimana caranya biar dia bisa pergi dari kayak gituan? Dia harus pergi dari circle-nya itu karena dia kemarin tapi kan itu kan kayak dia udah merasa kak temannya itu lebih baik daripada teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya dia udah mau pergi dari sekolah itu, terus dia diantar teman-temannya kalau oke nih misalnya nggak kumpulan sama ini pernah dari wah di cara diantar mau diapain gitu. Ya, dia tuh lebih takut kepada Allah. Oke, saya coba untuk menguraikan ya, supaya nanti tidak ada salah paham, salah persepsi. Pertanyaan pertama, misalkan tadi Mbak Linta mengatakan ada orang yang tidak tahu menahu dia dipaksa minum. Bahkan nggak dipaksa, tapi dia memang sengaja dijebak. Ternyata minum. Terus bagaimana Pak caranya kalau kita menghilangkan itu? Ya, kita minta kepada Allah Taala untuk menghilangkan alkohol itu dari tubuh bisa sempurna lagi, kembali lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu lemah imanmu, maka jadi kamu bisa ikut dengan mereka. Artinya kamu mulailah agak menghindari teman yang mengajak ke maksiatan. Tapi kalau tidak mengajak ke maksiatan, ketemu biasa tidak apa-apa.
Tapi setelah kamu melakukan apa namanya, menolak secara total terkait tentang ajakan minuman keras, maka kamu konsekuensinya harus siap untuk dijauhi temanmu itu. Tapi tidak masalah, kamu menjauhi bukan karena siapa-siapa ini, karena amsunahu gitu ya. Kayak ada tambahan lagi dari teman-teman semua? Cukup? Oke, simpulkan kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari simpulkan ya? Oh iya, oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok yang ketiga tentang narkoba. Oh ini pas narkoba ini. Selamat siang semuanya. Selamat kalian. Baik, sehat. Oke, di sini kelompok kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil poster kami yang menyuarakan tentang narkoba dalam sudut pandangan agama Islam. Yang pertama, perkenalkan nama saya Saini Pratama Adu, absen 34 dari kelas animasi. Selanjutnya teman saya. Dan saya Agus Aura, kelas Asasin, absen 1. Bahasa Pidana, Antira, absen 6. Saya Idul Yusanto, absen 18. Rahmat Masaka, absen 7. Oke, selanjutnya. Kalian tahu nggak narkoba itu apa? Nggak ada. Sebenarnya itu narkoba itu tidak masuk secara spesifik dalam Al-Quran, karena narkoba itu terciptanya pada abad-abad pertengahan sampai saat ini. Oleh karena itu, narkoba sama aja ada kesamaan dengan makna khamar, yaitu memabukkan, menghilangkan akal, maupun merusak bagian dari tubuh. Karena khamar juga merusak kesehatan pada tubuh. Nah, khamar itu apa aja? Dari jenis semua makanan maupun minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Selanjutnya akan oleh teman saya akal. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Dan segala sesuatu yang memabukkan adalah gerakan. Bagi riwayat Abu Daud. Jadi Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, karena akal adalah anugerah besar yang dapat membedakan manusia dengan lain.
kedua ada kerusakan mental, yaitu seperti halusinasi dan ingin melukai diri sendiri ketika ingin memakai narkoba tapi nggak ada. Yang ketiga ini ada dampak sosial seperti kerusakan saudara, teman, dan atau bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan sekolah karena sudah tidak fokus. Dan yang terakhir ada pidana seperti jika orang yang bersangkutan itu bisa melakukan kejahatan untuk melakukan beberapa cara untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Baik, penjelasan dari teman saya. Saya akan memberitahu bagaimana cara mencegah penyebaran narkoba. Itu dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, tidak mencoba-coba narkoba. Yang kedua, tidak mengedukasi tentang bahayanya narkoba. Ketiga, menjaga lingkungan. Seperti kalau kita berada di lingkungan yang kayak narkoba, kita sebenarnya dari kita pilih lingkungan yang kecil seperti lingkungan orang-orang pelari atau ada yang ini kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga. Dan yang kelima, menjaga diri pada luar yang Maha Esa. Itulah cara-cara mencegah penyebaran narkoba. Oke, gimana cukup? Masih kurang? Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya siapa yang berani maju? Kelompoknya siapa itu? Ya tadi yang ikut tadi kelompok gantian, yuk. Yang lainnya. Mana Iza maju? Tentang apa kayak gitu aja. Saatnya penilaian. Oke, siapkan sama ini narkoba nanti bisa pertanyaannya. Siap Pak. Siap Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ardiansa Yogi absen 3. Saya Andrea Biasa absen 12. Saya dari kelompok 31. Kenalkan, nama saya Dr. Nugro dari absen 4. Kenalkan, saya Dr. absen 19. Saya Dr. Jose Biasa absen 25. Saya akan menjelaskan materi tentang narkoba. Istilah narkoba sudah ditentukan pada meskipun begitu tidak berarti Islam sudah menjelaskannya. Maka dari itu dalam hal narkoba disamakan dengan kamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Begitu juga jenis-jenis obat-obatan, psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ya tetap haram digunakan. Sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semua. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain-lain. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui
Sebagai closing pada pertemuan kali ini, dan saya akui kalian punya kemampuan yang luar biasa sehingga bisa diskusi dengan keren, dengan penuh kemampuan ya. Yang kita tutup dengan doa, sampai kemudian kita sholat berjamaah ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan cepat bisa kita ketemu kembali. Masih ada satu kelompok yang kita sebutkan. Jadi dari saya cukup. Kemudian berempat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.